Viviana, AO dari KSP Permata Abadi Jatim, cabang Pajarakan, akan memberikan materi tentang service excellence. Siapa di sini yang tahu tentang service excellence? Pelayanan prima. Ya, dari Mas Lukman apa? Pelayanan prima. Ya, bagus. Jadi arti service excellence itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu service excellence. Service itu pelayanan, excellent pelayanan yang terbaik atau prima. Jadi service excellent, pelayanan yang terbaik, itu perlu kita lakukan dalam bidang jasa keuangan, karena kita bergerak dalam bidang jasa keuangan. Beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam melakukan service excellence. Yang pertama, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu apabila calon anggota atau anggota akan masuk ke kantor kita. Yang kedua, kita harus memberikan pelayanan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh calon anggota maupun yang sudah jadi binaan kita. Yang ketiga, kita harus berbuat melayani dengan sopan, ramah, senyum, seperti itu. Terus sudah itu yang keempat, kita memberikan kepuasan kepada para anggota maupun calon anggota, memberikan solusi yang terbaik, mendengarkan terlebih dahulu nasabah itu berbicara, dan kita harus memberikan jawaban yang cepat dan tepat. Yang kelima, kita harus selalu menghargai dan menghormati calon anggota maupun yang sudah jadi binaan kita, yang sudah jadi binaan perusahaan tersebut, karena itu adalah aset ya. Apabila kita melakukan service excellence tersebut dari kelima tadi, kalau kita tinggalkan kelima poin tersebut, maka kita akan ketinggalan dengan jasa keuangan yang lainnya, instansi yang lainnya, karena ini aset. Jadi kalau kita pelayanan prima bagus, maka kita akan anggotanya akan senang, merasa diorangkan. Dari kelima ini, yang pertama kita harus dari apa tadi? Salam. Mengucapkan salam. Terima kasih Mas Imron ya. Jadi mengucapkan salam. Contohnya apabila kita itu masuk ke calon anggota tersebut masuk, kita akan memberikan salam yang terbaik dengan hati yang tulus memberikannya. Salam tersebut jangan sampai kita memberikan salam hanya selamat pagi Bu, tapi wajah kita tidak fokus kepada anggota tersebut. Jadi kayak ya ada ya, kita tahu kita tidak memberikan merek kantor tersebut atau perusahaan tersebut, ada kan kita masuk selamat pagi, tapi wajah kita itu tidak mengorangkan tersebut. Jadi cuma hanya simbolis saja mengucapkan selamat pagi, tetapi seperti itu jangan sampai kita tiru. Memang betul, ucapan itu betul, tetapi tidak mengorangkan, tidak menghargai. Jadi apabila calon anggota tersebut masuk ke kantor, kita harus fokus dengan tulus hati, kita melayani dengan ramah, dan itu tadi pada poin yang berikutnya itu tadi
tadi, senyum, sopan, dan santun. Itu jangan sampai ditinggalkan. Apabila kalian semuanya yang di sini itu mempunyai permasalahannya, ada di rumah atau dengan teman, dikesampingkan terlebih dahulu. Dilipat rapi-rapi, bungkus, nanti aja pada waktu istirahat atau pada waktu pulang kerja kita bicarakan hal tersebut. Jadi kita fokus ke calon anggota maupun yang sudah jadi binaan kita. Jadi orang itu pasti akan merasa, oh iya saya dihargai. Jadi dipersilakan duduk, terus dengarkan apa yang jadi keluhan mereka. Setelah itu kita menjawab dengan cepat dan tepat. Tidak boleh terus kita itu juga tidak bisa menjawab diam, ngelamun, kosong, blank, itu tidak bisa. Jadi kalau sudah berangkat dari rumah mau tujuan ke kantor, ya harus kita sudah mempunyai service excellence. Terus yang berikutnya, kita harus menguasai produk yang ada di kantor ini. Apa yang kita jual? Jadi kita menjelaskannya itu sudah betul-betul tahu persis apa yang dijual pada kantor atau perusahaan yang kawan-kawan bekerja di instansi tersebut. Jadi contohnya kayak di KSP Permata sini, apa ya yang dijual, apa ya produk apa-apa saja. Jadi harus menguasai, jangan sampai wah saya kasir nggak tahu kok simpanan, biar sama aja, saya pokoknya ngitung uang. Itu tidak bisa. Jadi semua personil, semua bagian itu harus tahu produk apa yang dijual pada perusahaan tersebut. Jadi kalau orang tersebut itu tanya, kita sudah dengan enaknya menjawab, sudah menguasai produk yang dijual. Begitu ya Mas Hendy? Ya. Terus sudah itu untuk bagian lapangan, service excellence ini dilakukan bukan hanya pada level tertentu, tetapi kita melakukan service excellence ini mulai dari tingkat yang terbawah, yaitu OB, sampai tingkat level pimpinan. Jadi service excellence ini tidak hanya dipergunakan atau dilakukan itu cuman dari level yang planning service atau cuma ini satpam, itu semua dari level yang terbawah sampai pimpinan. Jadi jangan merasa oh aku pimpinan jangan aku ini gini masih ada rendahan, tidak bisa. Namanya service excellence itu semua bagian harus melakukan service excellence, karena service excellence itu tadi aset untuk perusahaan. Terus untuk para AO, petugas lapangan, petugas pemasaran ya, itu ada keterkaitan juga tentang service excellence. Jadi tidak menutup kemungkinan juga di luar bagian pemasaran itu juga kita memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan yang prima yaitu apabila berkunjung kepada calon anggota kita mengucapkan salam juga, walaupun itu posisi bukan di kantor, kita ngomong yang bagian petugas lapangan, kita juga memberikan salam dan ucapan terima kasih seperti itu. Dan kita harus memakai bahasa yang bisa dimengerti untuk orang tersebut. Seperti itu. Jadi intinya dari service excellence ini kita harus melakukan pelayanan yang terbaik. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki perubahan-perubahan yang positif. Contohnya yang terkecil dulu, service excellence. Saya kira itu aja harapan saya ke depan.
semoga semuanya di sini melakukan hal yang terkecil ini, yaitu service excellence. Ada yang ditanyakan di sini untuk terkait service excellence? Ya, Mas Imron? Ya. Bagaimana cara kita memberikan kepuasan kepada nasabah dan bentuknya dan bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Imron. Barangkali ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Imron? Ada? Mas Randy, Mbak Ayu, siapa? Ada? Mbak Sadia? Tidak ada ya? Oke, saya coba untuk menjawab bagaimana memberikan pelayanan yang baik, yang prima kepada memberikan kepuasan, pelayanan memberikan kepuasan dan contohnya kan seperti itu ya. Memberikan kepuasan ini banyak berbagai pengertian juga, tetapi saya bahas di sini pengertian kepuasan di dalam melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaan kita. Contohnya kayak Mas Imron kan bagian lapangan ya. Jadi saya contohkan yang di bagian lapangan. Jadi kepuasan nasabah atau anggota itu bagaimana caranya? Itu dengan cara kita itu pertama hadir ke orang tersebut, ucapkan salam atau apa bla bla bla, terus kita masuk ke ranah apa yang mau kita jelaskan, produk-produk apa yang kita jelaskan supaya calon anggota itu juga bisa. Setelah mengerti itu semua, apa ya kita tanyakan. Jadi nggak bisa bagaimana ya memuaskan. Jadi masalah memuaskan itu relatif. Jadi kita harus menanyakan bagaimana Ibu, Bapak sudah mengerti, sudah puas dengan apa yang sudah saya utarakan. Nah, seperti itu. Baru kalau dia, ya Pak ngerti dan jelas dan saya sudah puas dengan penjelasan Bapak Ibu. Penjelasan Bapak tadi yang sudah diberikan kepada saya. Nah, seperti itu berarti tinggal Mas Imron. Oh iya Bu, terima kasih. Ada lagi Bu yang lain untuk saya jelaskan barangkali Ibu. Kalau orang yang sudah bilang enggak Pak, terima kasih, saya pikir-pikir aja nanti saya bisa bergabung dengan KSP Pengamatan Pajarakan. Pasti orangnya seperti itu. Jadi merasa puas itu tidak bisa terus kita itu menghakimi wis puas itu, aku puas wis, tidak bisa. Kita tanyakan lagi kepada anggota, bagaimana, puas Bu? Tepat Bu, gimana? Nah, seperti itu Mas. Jadi menanyakan, bukan kita yang menyimpulkan, tetapi kita yang menanyakan. Seperti itu. Gimana Mas? Ya, tepuk tangan buat Mas Imron. Ya, ada lagi yang bertanya untuk yang lainnya? Mas Lukman barangkali? Iya, kayaknya senyum-senyum sudah ya. Terus untuk yang lain ini Mas Wahid? Sudah ya, untuk semuanya. Apakah sudah jelas untuk arti service excellence ini? Yaitu kita melayani totalitas. Intinya itu melayani dengan sungguh, dengan ketulusan hati, dengan wajah yang senyum, ramah dan sopan. Itu yang terpenting. Saya yakin dan percaya apabila kita mempunyai pelayanan dan mau sadar tentang service excellence yang sudah kita mengerti, pasti anggota itu akan nyaman. Itu saya yakin. Ada yang lain? Sudah cukup. Kalau begitu, terima kasih. Pada hari ini saya sudah memberikan materi tentang service excellence. Mudah-mudahan service excellence ini bisa dilakukan untuk saya sendiri dan juga untuk kawan-kawan semua yang ada di sini. Semoga kawan-kawan semua yang ada di sini selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Dan selamat beraktivitas. Selamat pagi.
Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.